warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sehat, ceria, sukses. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, coba kita berdoa bersama ya. Mana ketua kelas? Ayo maju untuk memimpin doa. Kita berdoa, mana kita berdoa? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, silakan dulu. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Fatimah Zahra, Atika, Nur, Dia, Akbar, Ashraf, Eton, nah, untuk membangkitkan kita supaya lebih semangat lagi dalam belajar, ayo kita sama-sama melakukan topu konsentrasi ya. Topu konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah siap semua? Ya. Sudah siap semua menerima materi kita pada hari ini, yaitu mengenai makna norma dalam kehidupan ini. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami arti norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang ada. Kemudian peserta didik diharapkan dapat menerapkan norma dalam
kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menghargai perbedaan dan menghormati norma yang berlaku di dalam kehidupan. Nah, anak-anak, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai makna norma dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada pembelajaran yang lalu, yaitu kita belajar mengenai Pancasila dalam kehidupan itu. Coba siapa yang masih ingat bunyi dari sila kedua pada Pancasila? Ayo. Yang semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai makna norma dalam kehidupan itu. Ibu mau bertanya ya, siapa yang tahu silakan angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan norma dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Bu. Coba Atika berdiri ya. Atika, boleh. Norma dalam kehidupan sehari-hari mengacu pada aturan atau tanggal yang diikuti oleh yang diikuti dalam berperilaku. Norma-norma ini membentuk etika dan moral. Mana tepuk tangannya? Kesusilaan dan juga jangan lupa harus ditaati. Siapa yang melanggar mesti tindak sanksi. Siapa yang terpuji manusia terpuji. Manusia terpuji. Siapa manusia sama pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita taati norma-norma yang ada. Janganlah lupa harus selalu diingat. Janganlah lupa harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa harus ditaati. Gambar dulu ya, gambar tentang penyuluhan baca tulis Al-Quran yang dilakukan oleh tokoh penyuluh agama yang ada di kecamatan. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita mengamati gambar
pertanyaan terkait dengan gambar tadi? Ya, coba dia. Ayo. Ibu, apa tujuan dari norma? Iya. Tujuan dari norma. Ya. Tujuan norma adalah norma ini dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan juga kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, siapa lagi yang bisa bertanya? Oh iya, berdiri. Bentar. Ibu, apa yang terjadi jika norma dilanggar? Ya, apa yang terjadi jika norma dilanggar? Jika norma dilanggar, ya, itu pelanggar akan mendapat sanksi, ya. Contoh, sanksi sosial bagi orang yang melanggar norma sosial, ya, seperti penghinaan dari masyarakat di sekitar. Kemudian kalau sanksi hukum, beberapa pelanggaran hukum, norma itu melanggar norma hukum akan diberi sanksi, ya. Kemudian sanksi hukum, ada beberapa pelanggar, ya. Dalam kasus ini, pelanggar norma dapat menghadapi sanksi hukum seperti denda atau dipenjara. Nah, siapa lagi yang bisa bertanya? Siapa yang bisa bertanya? Siapa lagi yang bisa bertanya? Nah, ayo, Mbak Aisha. Iya. Apa contoh norma hukum yang ada di sekolah? Contoh norma hukum yang ada di sekolah itu pelanggaran, ya, pelanggaran norma hukum yang ada di sekolah apabila terlambat datang ke sekolah, sanksinya, ya, hukumannya berupa sanksi. Pelanggaran tidak mengikuti upacara bendera, ada hukumannya berupa sanksi. Kemudian pelanggaran kalau tidak memakai sepatu atau atribut sekolah, ya, sanksinya hukumannya berupa merupakan sosiologi asal Amerika menyatakan norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu bahasa. Fungsi norma yang ada di masyarakat yaitu: 1. Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. 2. Untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat. Jenis-jenis norma-norma dalam kehidupan. 1. Norma agama. Contoh norma agama yaitu menunjukkan sikap menghormati, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan tata krama mereka dan juga adat istiadat setiap individu. Contoh norma kesopanan. Pertama, hak memberikan pendapat pada saat bermusyawarah. Kedua, kewajiban menghormati orang yang lebih tua. Ketiga, norma hukum. Norma hukum merupakan
merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya rukun serta damai. Contoh norma hukum. Pertama, hak seluruh warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, kewajiban setiap orang wajib mematuhi aturan yang ada. Keempat, norma sosial. Norma sosial yaitu norma yang bersumber dari nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Norma ini bersifat etis dan mengatur perilaku manusia sesuai dengan standar baik dan buruk. Gambar, ayo itu visual. Mana yang suka visual? Coba kasih visual ini. Mana yang suka mendengarkan? Yang suka mendengarkan? Yang suka mendengarkan? Mana ini auditori? Yang berkaitan dengan norma sosial itu ditempel di sini. Contoh norma agama, ya. Ini contoh norma agama. Ini contoh norma sosial, saling tolong menolong. Ini namanya norma sosial. Ya, ayo kita ke sana lagi. Kalau gitu namanya contoh dari norma kesopanan. Ya, karena norma adalah merupakan landasan yang penting ya bagi kehidupan bermasyarakat. Karena dengan norma kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menghargai. Yang bisa memaparkan hasil dari pekerjaannya tadi. Ayo, siapa yang lebih dulu? Ayo yang bisa memaparkan. Oke, dari kelompok kinestetik. Coba bisa menunjukkan ya kalau sudah begini. Ayo. Coba semua bisa menunjukkan di sini. Nah, boleh di sini ya. Boleh di sini. Ayo. Dari teman-teman, apakah ini sudah betul apa yang ditempel di sini? Coba teman-teman bisa menilai ya. Ini mana-mana asraf. Ini norma hukum. Coba, sudah betul ini? Ya. Kemudian ini norma kesopanan. Apakah gambar ini sudah betul yang ditempel oleh teman kalian? Ya. Kemudian ini norma sosial. Ini sudah betul? Ya. Sudah betul? Ya. Kemudian ini yang terakhir norma agama. Apa ini gambar sudah pas
ditempel di norma agama? Ya. Iya. Tepuk tangan, mana tepuk tangannya? Ya, oke. Untuk kelompok kinestetik boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Mana lagi yang bisa menunjukkan hasil pekerjaannya? Mana kelompok mana? Ayo mana? Visual atau auditori mana? Kemana? Dari auditori. Coba, ayo. Mana? Ini. Ayo dari auditori, ayo berdiri. Ayo berdiri. Nah. Coba tunjukkan sama teman. Apa pekerjaan ini sudah betul? Coba teman-teman. Ini dari norma hukum. Benar ini? Benar. Ya. Kemudian mana? Mana air? Ini dari norma agama. Ini dari norma agama. Sudah betul? Ya. Kemudian mana? Ini dari Norma sosial. norma sosial. Mana tepuk tangannya? Dan yang terakhir adalah kelompok visual. Coba Atika. Mana? Contoh sikap dari apa ini? Ayo berdiri. Berdiri. Contoh sikap norma agama. Norma yang melanggar hukum. Norma sosial. Norma kesopanan. Ya. Mana tepuk tangannya? Ya. Anak-anak, dari hasil kerja kelompok tadi semuanya sudah benar. Dan untuk lebih mengetahui tentang norma, kalian bisa membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru babelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, jasamu ku kenang selalu. Setelah mengerjakan tugas kelompok tadi, apakah anak-anak sudah paham dengan materi? Nah, sekarang Ibu meminta salah satu dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi. Siapa? Ayo coba sedikit saja. Oke, Fatima. Oke, berdiri Fatima. Kesimpulan dari materi norma-norma dalam kehidupan adalah bahwa norma-norma berperan penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat. Iya. Jadi norma-norma dalam kehidupan adalah berperan penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan harmoni dalam masyarakat. Norma-norma juga memberikan pedoman
individu. Norma-norma juga membantu nilai-nilai sosial yang dianggap penting dalam satu masyarakat seperti kesopanan, saling menghormati, toleransi. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini telah selesai. Semoga kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa pulang. Coba untuk ketua kelas, silakan memimpin doa selesai belajar. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, jasamu ku kenang selalu. Ayo silakan duduk. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita pada hari ini dinyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.